Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, semoga anak-anda semua dalam kondisi yang sehat dan diberkahi Allah dengan keberkahan, keridhaan, agar kita semua dimudahkan menjalani kehidupan kita masing-masing, bisa mencapai cita-citanya masing-masing, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki pada Bapak, Ibu, anak-anda semuanya. Oke, anak-anakku semuanya, tadi beberapa hari ini Ustadz memberikan dua tugas. Benar, tugas yang pertama latihan soal secara umum menyangkut konsep dan teori suhu dan perubahan. Yang kedua itu latihan soal tentang konversi suhu, ya, konversi suhu. Dan alhamdulillah tadi Ustadz masuk di kelas 7B itu, kemudian Ustadz langsung kelilingi satu-satu, jadi kemudian Ustadz bisa mengetahui mana yang belum bisa, mana yang bisa, dan bahkan senang sekali ada yang wabri, Ustadz ini kalau bagaimana, kalau seperti ini bagaimana, dan ada respon seperti itu. Ustadz senang sekali karena kemudian Ustadz itu tidak menjustifikasi Anda itu kurang atau tidak, tapi justru dengan adanya respon seperti itu berarti Anda punya motivasi yang bagus, motivasi yang tinggi untuk belajar dan untuk bisa, ya. Oke, hari ini Ustadz akan mencoba memberikan mereview ulang materi konversi suhu supaya ini bisa menjadikan kita lebih dalam lagi, ya. Oke, kemarin Ustadz cara memberikan konversi suhu itu kan berhubungan dengan penjelasan teori-teori yang macam-macam, teori menjelaskan tentang konsep suhu. Nah, ini khusus video ini membahas tentang konversi suhu, ya. Oke, konversi suhu, kenapa ada konversi suhu itu karena dalam kehidupan kita itu ada yang namanya termometer, itu kan ada yang namanya Celsius, kemudian ada Reaumur, kemudian ada Fahrenheit, kemudian ada derajat Kelvin. Nah, pada bab yang termometer berskala itu Ustadz sudah sampaikan bahwa namanya Celsius itu skalanya dari 0 sampai 100. Kemudian kalau Reaumur itu 0 sampai 80. Kemudian kalau Fahrenheit 200. Ini 212, ini dari 32. Ya, kemudian kalau derajat Kelvin itu 273 sampai 373, 273 sampai 373. Jadi skalanya beda-beda. Skala ini 273 sampai 373, ya. Jadi masing-masing termometer ini memiliki skala yang berbeda-beda, ya. Kalau disederhanakan itu maka jumlah ini ke sini 100, ini ke sini 80, ini ke sini 100, yang istimewa ini 180, ini ke sini 100. Nah, ini saja yang dikonversi suhukan. Ini memulai perbandingan bahwa Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit itu sama dengan ini saja. Yang Fahrenheit ini kalau plus minus 32, ya, 32 dalam kurung itu, ya. Kalau dalam kurung yang TF, yang gini aja, TFT Celsius itu sama dengan ini plus minus 32 berarti 100 banding 80 banding 180, ya. Itu. Oke, ini sebenarnya untuk mengantarkan bahwa kenapa sih ada perbandingan, kemudian Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit itu sama dengan 5 banding 4 banding 9. Itu bermula dari skala termometer yang ada di Ustadz jelaskan pada atas itu, ya. Jadi kenapa bisa ketemu perbandingan 5 banding 4 banding 9 itu karena skalanya beda-beda, ya. Jadi itu. Kemudian yang khusus pada Fahrenheit ini plus minus 32, ya. Jadi kalau ingin mengubah dari Celsius ke Celsius ke Fahrenheit atau
Reaumur ke Fahrenheit itu perbandingan ditambah 32. Jadi perbandingannya berapa? Dikalikan tambah 32. Kalau kebaliknya, kalau Fahrenheit ke Celsius ya, kemudian ini ke Reaumur, maka berlaku sebaliknya, yaitu sama dengan dikurangi perbandingan dalam ini TF kurangi 32 dulu ya. Jadi itu kuncinya. Jadi ada yang tanya, Tat, kalau yang Fahrenheit ke Reaumur bagaimana caranya? Nah, mungkin hanya lupa konsepnya ini ya. Jadi Ustadz ulangi tadi, untuk mengubah perbandingan kunci rumus dari konversi suhu itu, yang pertama Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit itu sama dengan 5:4:9 ya. 5:4:9. Ini yang sebelah sini plus minus 32 ya. Jadi kalau Fahrenheit Celsius ke Fahrenheit ini ditambah 32. Kalau ini ke sini, maka dikurangkan 32 ya. Jadi istimewa hanya pada Fahrenheit. Kemudian satunya derajat Kelvin sebagai satuan internasionalnya suhu di SI atau di besaran pokok. Derajat Kelvin itu dirumuskan derajat Celsius ditambah 273. Ini menjadi rumus dasar ya. Jadi kalau Anda ingin mengonversikan derajat Kelvin dari Reaumur, dari Fahrenheit, maka tolong ini diubah dulu ke Celsius. Setelah diubah Celsius, baru masukkan ke rumusnya ini ya. Jadi rumusnya itu, jadi konsepnya adalah perbandingan 5:4:9 plus minus 32, satunya yang ini ya. Jadi derajat Kelvin itu sama dengan derajat Celsius ditambah 273. Dan kalau misalkan dari data yang diketahui adalah derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, tolong diubah dulu menjadi Celsius, kemudian baru diubah menjadi derajat Kelvin ya. Ini rumusnya, hanya ini aja ya. Hanya ini rumusnya. Sebenarnya kita bisa misalkan membuat rumus jadi dari TC ke T Fahrenheit, itu rumusnya bagaimana, itu bisa. Cuma Ustadz inginnya dari rumus ini Anda lebih fleksibel, bisa menggunakan, kan bisa berhitung, berbagai macam perhitungan bisa dilakukan ya. Sebenarnya bisa dirinci kalau satu-satu. Kalau misalkan Anda nanti masih kesulitan, nanti Ustadz buatkan catatan khusus yang mengubah persatuan. Tapi nanti gitu, kalau Anda menggunakan dirinci satu-satu, kemudian Anda itu sangat banyak sekali rumusnya, jadinya breakdownnya jadi banyak sekali. Mending ini saja di perbandingan, kemudian Anda pahami cara menggunakannya sudah cukup ya. Jadi mari kita pahami cara menggunakannya ya. Oke, tadi di soal latihan itu yang Ustadz berikan di kelas, salah satunya adalah suhu 40 derajat Celcius dijadikan derajat Reaumur, dijadikan derajat Fahrenheit, dijadikan derajat Kelvin ya. Oke, jadi soal ini ya. Yang ini mudah sekali mengerjakannya ya. 40 derajat Celcius. Ustaz ganti kertas dulu. 40 derajat Celcius. 40 derajat Celcius dijadikan derajat Reaumur. Nah, ingat perbandingannya adalah 5:4:9 plus minus 32. Jadi posisi 40 derajat Celcius di mana? Ini Celsius, ini Reaumur, ini Fahrenheit ya. Oke. Posisinya adalah 40 itu di mana? Di sini ya, 40. Oke. 40 punya siapa? Punya Celsius. Ingin menghitung Reaumurnya di sini. Kemudian nanti menghitung ini di sini. Oke. Nah, cara menghitung ini yang di sini itu menggunakan perbandingan. Jadi pertama punya Reaumur adalah 4. Ini kita berikutnya ke sana. 4/5. 4/5.
kemudian baru dikalikan yang dimiliki, yaitu 40 ya. Kemudian jadi berapa? Ini derajat Celcius, jadi dihitung aja. 40 bagi 5 8. 8 kali 4 ini kan kalikan ya. 4 kali 8 sama dengan 32 derajat reamur ya. Gitu. Jadinya ketemu 32 derajat reamur. Dan misalkan yang ini bagaimana? Yang apa? Yang Fahrenheit. Fahrenheit itu ini derajat reamur ya, Ustaz tulis ini. Kalau derajat reamur, derajat Fahrenheit dari mana, Tat? Kan Anda sudah tahu ini, Anda bisa menghitung dari ini boleh, atau dari yang 40 ini boleh, 40 derajat Celcius. Jadi boleh menggunakan 40 atau menggunakan reamurnya. Kalau Ustaz ini dari yang ditulis dulu, yang ditulis kan 40, yang digunakan berarti kalau menggunakan perbandingan Celcius, berarti ini lihat caranya. Ini kan 9, jadi angka perbandingannya 9 tarik ke sini per 5 kali 40 sama 9 di atas per 5 kali berapa? Kali 40 ya. Nah, Ustadz tadi sampaikan pada rumusan awal tadi Ustadz sampaikan kalau Anda ingin mengubah dari Celcius ke Fahrenheit itu ditambah 32, kan ditambah 32 di sini ya. Ditambah 32, maka ini ditambah 32 ya. Ini dikalikan kemudian ditambah 32. Nah, kita hitung. Ini tadi sama 8. 8 kali 9 berapa? 72 ditambah 32 sama dengan berapa? 2 tambah 2 4. 7 tambah 3 7 tambah 3 10 ya. Kemudian 104 derajat Fahrenheit. Jadi ketemunya ini ya. 72 tambah 32, maaf gak kelihatan. Jadi 72 tambah 32 sama 2 tambah 2 4, 7 tambah 3 10. Oke, 104. Ini yang menggunakan derajat 40 derajat Celcius. Jadi kita menggunakan ini yang kita ketahui. Bagaimana kalau menggunakan 32? Ya bisa juga boleh dan boleh jadi kalau Anda yang menggunakan yang 40 bisa. Jadi perbandingan. Kalau yang menggunakan derajat menggunakan Fahrenheit menggunakan reamur ke Fahrenheit boleh ya. Ini kan yang dikali 32 misalkan ya, 32. Yang diketahui tadi 32. Tak buatkan kertas baru biar kelihatan 32 derajat reamur diubah menjadi derajat Fahrenheit ya. Kan begitu ya. 5 banding 4 banding 9 plus minus 32. Nah, posisi 32 reamur adalah di tengah. Ini reamur, ini Fahrenheit. Oke. Maka 32 di sini kan, ya. Maka cara menghitung yang ditanyakan di derajat di sini berapa? Maka cara menghitungnya adalah 9 punya ini ke sini. 9 di atas ditulis ke per 4 baru dikalikan 32 ditambah. Nah, ini kan tadi Ustadz sampaikan konsepnya dari Celcius ke Fahrenheit ditambah 32. Sama juga reamur ke Fahrenheit ditambah 32. Maka ini juga sama kasusnya. Derajat Fahrenheit dengan ditambah 32 ya. Jadinya berapa? Ya kita hitung ya. 32 bagi 4 8. 9 kali 8 ketemu 72 sama lah, kemudian kali 3 ditambah 32 ketemunya 72 tambah 32 sama juga 104 derajat Fahrenheit ya. Jadi boleh menggunakan dari Celciusnya awal dari diketahui pada awalnya, dari diketahui dari ini diubah menjadi sini, kemudian dari yang derajat Fahrenheit bisa menghitung dari reamur ke sini boleh, atau dari Fahrenheit menghitung ke sini juga boleh ya, gitu ya. Jadi nanti kalau Anda betul hitungannya ya nanti ketemunya sama ya, 104 tadi ya.
Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menemukan derajat Kelvinnya. Nah, derajat Kelvin itu nanti mengikuti rumusan yang tadi Ustaz sampaikan, yaitu apa rumusnya? Derajat Kelvin sama dengan derajat Celcius ditambah 273 ya. Jadi kalau tadi diketahui soalnya adalah 40 derajat Celcius, berarti ini sudah diketahui Celciusnya dong. Tinggal nambah 273 ya. Tanggal nambah 273. Jadi tadi diketahui 40 keliru nulisnya. Ini aja. Tadi sudah diketahui bahwa derajatnya Celcius 40 derajat Celcius, yang diubah menjadi derajat Kelvin. Maka berapa di sini? Ini masukkan rumus tadi bahwa derajat Celcius ditambah 273 itu sama dengan derajat Kelvinnya ya, sama dengan derajat Kelvin. Nah, jadi maka ini 40 ditambah 273 ya. Ketemunya berapa? Ya ditambahkan aja. 0 satuan tambah satuan 3, puluhan tambah puluhan 4 tambah 7 11, nabung 1, ini 2 tambah kosong ya nggak ada, berarti 2 tambah 1 tabungan tadi 3, kemudian ketemu 303 derajat Kelvin ya. Jadi tolong nanti setiap soal latihan yang Ustadz sampaikan itu dibuat ada caranya ya. Kalau Ustadz kan hanya memberikan tutorial, jadi ini mohon maaf kurang rapi. Yang penting Anda memahami ya, bahwa mengubah 40 derajat Celcius ke Reaumur mati menggunakan rumus perbandingan, yaitu menggunakan perbandingan 5:4:9. Maka tadi kuncinya adalah 4/5 kali 40. Kalau Fahrenheit ya dari angka perbandingan Fahrenheit 9/5 kali 40. Kalau menggunakan derajatnya di 32 ini bagaimana? Tadi sudah Ustaz sampaikan menggunakan perbandingan juga ya, ini perbandingannya. Jadi 4 ini 32 ini 9. Berarti 9/4 jalan ke kiri per 4 kali 32 cuma ditambah 32 karena ini sesuai rumus yang ini ya, maka ketemunya 104. Jadi Anda boleh menghitung 40 menghitung Fahrenheit dari Reaumur boleh, atau dari Celciusnya juga boleh. Nah, kalau derajat Kelvin tadi sesuai perumusan tadi yang Ustadz berikan pada awal, bahwa yang namanya derajat Kelvin itu menggunakan ketentuan ini derajat Celcius ditambah 273. Maka kita harus cari tahu derajat Celciusnya. Kalau soalnya sudah kebetulan ngomongkan Celcius ya langsung aja ditambah 273. Tapi kalau soalnya seperti B ini 36 derajat Reaumur, maka Anda harus tahu dulu derajat Celciusnya berapa. Ini derajat Fahrenheit punya berapa, kemudian derajat Kelvinnya berapa. Nah, kalau ini sudah 36 derajat Reaumur, ini ketemu derajat Celciusnya, ya sudah, ini tambah 273, ketemunya berapa gitu ya. Oke, sekalian Ustadz bahas yang B ya. Oh, yang B, atau tak ganti soalnya ya, soalnya kalau nanti ada bilangan yang tidak pas ketemunya ya, tidak pas hitungannya, boleh misalkan kok Fahrenheit kurangi 32 kemudian dibagi dengan 9 kok tidak bulat ya, itu yang penting kamu tulis caranya. Kalau caranya betul, insya Allah yang 77 Fahrenheit aja, 77 Fahrenheit yang poin C. Nah, poin C ini akan kita hitung berapa derajat Celciusnya, berapa derajat Reaumurnya. Jadi supaya Anda tidak bertanya-tanya kalau mengubah, kan tadi Celcius ke Fahrenheit sudah, Reaumur ke Fahrenheit juga sudah. Sekarang kalau kita ngitung sebaliknya, yang kita ketahui adalah Fahrenheit. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya juga sama, tinggal konsepnya kalau tadi Celcius, Reaumur, kemudian Fahrenheit, kalau ini ke sini ditambah 32, maka ini ke sini berarti dikurangi 32.
ini kurangi 32 dulu, baru kalikan perbandingan. Jadi kalau ini konsepnya, kalau derajat Fahrenheit ke derajat Reaumur, maka perbandingan ya, perbandingan dikali dalam kurung TF kurangi 32 ya. Oke, jadi kuncinya itu. Maka kalau diketahui 77 derajat Fahrenheit, berapakah nilai derajat Reaumurnya? Maka Anda harus tahu perbandingannya. Perbandingan tadi gimana, Tat? Ya perbandingan awal tadi, yang derajat Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit itu 5 banding 4 banding 9. Nah, 77 kan di sini kan. Nah, tapi ini syaratnya kurangi 32. Baru kalikan perbandingannya. Nah, oke. Cara ini berpikirnya juga ini, 4 ke sini plus 9 kalikan ini ya. Jadi hitungannya nanti cara menyelesaikannya adalah sama dengan 4 per 9 kali dalam kurung 77 kurangi 32. Oke, ketemu berapa? Coba kita hitung. 7 kurangi 2 5, 7 kurangi 3 4 ya, 45. 4 per 9 kali 45. Nah, ini kan bisa dihitung. Misalkan kok nanti ada soal yang Ustadz lupa, yang G atau H atau apa itu ada yang enggak bulat, ketemunya 57 atau berapa. Itu yang penting Anda tuliskan perbandingan kali kali hitungannya. Ya udah, nanti kalau sudah betul perumusannya, ini kan 4 per 9 kali ini. Nah, itu kalau sudah betul ya nanti Ustadz betulkan ya. Oke, kita teruskan. Ini 45 bagi 9 ketemu 5. 4 kali 5 20. Maka ketemunya ini 20 derajat Reaumur. Maka ini di sini ketemunya 20 derajat Reaumur. Nah, cara mengerjakannya harus dilihat perjelas ya. Jadi di bukunya Anda kerjakan poin ini. Ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ini dalam ora-oraan. Ini kan supaya Anda tahu logikanya ya. Yang penting Anda tulis ininya di latihan soal, kemudian difoto dan dikirim di classroom ya, seperti itu. Dan bagaimana kalau ngubah jadi 77 ke Celcius ya, 77 itu ke Celcius, caranya ya sama, cuma perbandingan yang berbeda ya. Oke ya, ini juga boleh. Kalau ini kan diketahui Reaumurnya, dari Reaumur jadikan Celcius juga boleh. Oke, kita berpikir 77 dulu ke 77 derajat Fahrenheit ke Celcius, derajat Celcius. Maka 5 banding 4 banding 9 di sini tadi adalah, karena 77 itu harus dikurangi 32 dulu. Nah, pengen jadikan Celcius, maka berpikirnya adalah 5 per 9 kali ini ya. Jadi nanti perumusannya adalah 5 di atas 9 itu yang diketahui kali dalam kurung 77 kurangi 32. Kenapa dalam kurung? Kurung itu maksudnya ini tolong dihitung dulu ya. Maka ini sama dengan 5 per 9 kali 4 5. Ketemuannya berapa? Ya ini bagi dong. Ini 5. 5 kali 5 sama dengan 25 derajat Celcius. Maka ini ketemunya 25 derajat Celcius ya. Gitu. Ya, tolong dilihat lagi supaya Anda memahami bahwa ini perbandingan Celcius, Reaumur, Fahrenheit ini. Jadi yang mau kita cari titik awalnya 5 per 9 kali 77 kurangi 32 ya. Ini cara mengerjakannya jadi seperti ini ya. Kalau ini kan tadi sudah kita hitung, kalau 77 itu sama dengan 20 derajat Reaumur ya, 20 sama dengan 20 derajat Reaumur. Nah, ini juga bisa boleh kalau Anda mengerjakan dari situ. Kalau misalkan sudah dihitung tadi 77 derajat Fahrenheit itu sama dengan 20 derajat Reaumur. Nah, ini kalau ini buat dari Celcius juga boleh. Kalau seperti ini berarti 5 banding 4 banding 9 kan. Jadi 20 di mana? 20 di sini ya.
Berarti mencari jadikan Celsius bagaimana ya di sini toh? Berarti 5 per 4 kali 9. 5 per kok 5 per 9? 5 per 4 kali 20. Kalau ini kan tidak perlu 32 plus minus 32 karena apa? Dari reamurnya ya. Jadi langsung ini 20 bagi 4 5. 5 kali 5 25 derajat Celcius ya. Gitu. Ya. 25 derajat Celcius. Maka kalau yang terakhir kan ini 25 ingin diubah menjadi derajat Kelvin, maka mudah sekali jadinya. Karena ini sudah diketahui, maka perumusan pada awal tadi kan pengen derajat Kelvin itu sama dengan derajat Celcius ditambah 273 ya kan. Maka ini sama dengan 25 derajat Celcius ditambah 273. Maka ketemu berapa? 3 tambah 5 8, 7 tambah 2 9 ya, betul toh? 5 tambah 3 8, 2 tambah 7 9, 298 derajat Kelvin ya. Makanya dari konsep perbandingan tadi, dari konsep perumusan tadi itu bisa berbagai macam varian berbagai macam rumusnya ya. Ini bisa diterjemahkan banyak rumus. Jadi kalau digunggung satu-satu ya nanti jadinya banyak. Ada kombinasi, ada 9 kombinasi ya. Misalkan 5 banding 4 banding 9 ini Celsius, reamur, Fahrenheit ya. Kalau derajat Celsius ingin diubah jadi derajat reamur sama dengan berarti 4 per 5 kali T reamur gitu. Teruskan kalau derajat Celsius ke Fahrenheit sama dengan berapa ya, 9 per 5 kali TC tambah 32 begitu ya. Teruskan jadi rumusnya kalau Anda breakdown satu-satu ya banyak. Derajat reamur ke Fahrenheit misalkan sama dengan ini 9 per 4 kali T reamur tambah 32. Kalau derajat reamur ke Celsius maka ini sama dengan berapa ya, yang di atas yang dicari 5 per 4 kali T reamur gitu ya. Kalau breakdown rumusnya seperti ini ya. Jadi nanti yang ini terakhir Fahrenheit, derajat Fahrenheit menjadi derajat Celsius sama dengan di atas itu yang mau dicari, yang bawah yang diketahui ini TF kurangi 32. Kalau ini derajat Fahrenheit ke reamur sama dengan 4 ya, 4 punya perbandingannya reamur ya, 4 per 9 kali TF kurangi 32 ya. Jadi kira-kira sebenarnya rumus itu ada 6 2 2 2 ya. Jadi ada 6 rumusnya. Ini dan ini ya. Mungkin ada yang tadi pas nulis nggak kelihatan, mohon maaf ya, karena kameranya di sebelah kiri. Monitornya memantainya baik dari monitor laptop ini seperti ini ya. Jadi ada 6 rumus sebenarnya, ada 6 rumus ditambah perhitungan Kelvin, jadi H6 7 ya. Makanya kalau Anda memahami konsep yang awal tadi, cukup dari perbandingan ini saja, derajat Celsius banding derajat reamur banding derajat Fahrenheit itu sama dengan 5 banding 4 banding 9 plus minus 32. Ini cukup ditambah derajat Kelvin sama dengan derajat Celsius ditambah 273.
tinggal ini sebenarnya. Cuma kalau Anda belum menguasai, ya tolong Anda breakdown ini satu-satu, nanti Ustadz kirim di Classroom ya. Oke, terima kasih, sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dalam salah kata, kemudian ada teknis pengambilan gambar kurang terlihat atau ada yang kelewatan sehingga tidak terlihat, mohon maaf. Ustadz akhiri sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.